Hai, welcome back to the Queen. Kembali lagi bersama Mimin yang cantik di cerita asik. Kali ini Queen akan mengulas film yang berjudul Security yang rilis 2017 lalu. Jadi di awal film kita dipertemukan dengan Eddie, seorang mantan komandan veteran layanan khusus yang telah menganggur selama setahun karena suatu sebab. Nah, di sini ia diberi pekerjaan untuk menjadi tenaga keamanan atau bahasa gaulnya security. Scene kemudian berganti di mana di kantor FBI, 3 mobil diberangkatkan dengan pasukan khusus untuk mengantar sesuatu. Di tengah perjalanan menjelang malam, petir menyambar di tengah-tengah bukit lalu hujan pun mengguyur bumi. Nah, rupanya yang diantarnya adalah seorang anak perempuan. Si anggota FBI melaporkan keadaan jika cuaca sedang buruk nih. Tiba-tiba saja ia kehilangan koneksi di ponselnya. Rupanya jaringan sedang terganggu. Sedikit berpikir positif, mungkin karena cuaca, namun tiba-tiba mobil FBI yang berada di depan memberi kabar jika mereka kedatangan tamu dari arah belakang. Nah, di sini mereka mendapat serangan entah siapa. Dan malam ini Eddie telah tiba di tempat kerjanya, yaitu di sebuah mall besar. Ia berdiri di depan pintu memasang gaya layaknya seorang panglima, lalu tak lama kemudian security mendatanginya. Setelah memeriksa surat keterangannya, Eddie pun dipersilahkan masuk. Sepanjang jalan menuju ruang security, pria ini menjelaskan panjang lebar. Ia sangat humble. Saat tiba di ruang security, kita perkenalan dulu. Yang ini namanya Vince, yang ini Mason, dan wanita yang bekerja di mall ini bernama Ruby. Dan satu lagi, ini dia, Johnny. Oke, kita lanjut. Setelah berganti pakaian, Vince mengajak Eddie untuk berkeliling sambil memperkenalkan titik-titik atau zona yang ada di dalam mall. Sebenarnya Eddie tampak risih mendengar setiap ocehan Vince, namun ia tetap berusaha untuk diam. Dalam hatinya, gue lu. Di sini Eddie melihat poster seorang ayah bersama anaknya. Tak bisa dipungkiri hati kecilnya sangat merindukan anaknya. Ia kemudian lanjut berkeliling melihat-lihat suasana yang ada, namun lampu kerap kali berkedip. Saat Eddie melintasi pintu masuk, ia melihat seorang anak kecil menggedor-gedor pintu masuk. Ia kemudian menghubungi Vince memberitahunya, namun karena slow respon, ia mengambil tindakan sendiri. Anak itu sangat ketakutan sampai-sampai jatuh pingsan, Queen. Ia pun dibawa Eddie ke ruang security. Lucunya, Vince malah meminta KTP anak tersebut, padahal anak ini belum cukup umur loh. Ya, mungkin sekitar 12 tahun usianya. Takut terjadi apa-apa, maka Eddie, Vince, dan Mason mereka bertiga membuka pintu. Lalu kata pria ini ia sedang mencari putrinya. Vince dan Mason kesenangan. Ia juga meminta Johnny untuk membawa anak tersebut. Namun untuk Eddie, pria itu terlalu mencurigakan. What is her name, sir? Her name's Jamie. Jamie, ya itulah nama anak tersebut. Katanya ia sedang berdebat dengan putrinya, makanya ia lari dari rumah. Nah, ini dia Jamie yang masih tak sadar. Karena belum yakin perihal pria ini, Eddie pun menanyakan beberapa hal lagi, Queen. Does she have braces? Sir? Wah, agak mencurigakan nih. Saat pintu terbuka, Jamie juga sadar, namun ia tiba-tiba saja menjerit. Untung Eddie menutup pintu kembali. Lalu seorang pria datang membawa koper besar. Saat dibuka, jeng jeng jeng.
Wow. $1.250 Amerika akan menjadi milik fans jika mau melepaskan anak tersebut dan melupakan hari ini. Dari mata fans terlihat jika ia tertarik dengan tawaran itu, akan tetapi ia masih ragu. Nah, si pria ini terus-menerus meyakinkan fans hingga akhirnya ia terlena. Vance. Shut up! It's the right thing. Hey, what do you do? Akhirnya pria tersebut pergi dengan tangan kosong. White, rupanya terdapat puluhan anggota si pria ini sedang menantinya dengan senjata lengkap seperti mereka kini telah menyusun strategi penyerangan sedangkan Eddie berusaha mencari Jamie yang bersembunyi. My name is Eddie. You know what? I have a daughter about your age. Jamie muncul menodongkan senjata mainan rupanya. Eddie pun berbalik lalu mengambil senjata tersebut. Wajah kecil Jamie tampak sangat serius meminta perlindungan darinya. You have to promise to protect me. I'm on it. Di ruang security, Mason terkejut melihat Jamie. Ia tahu jika Jamie ini adalah saksi mata kejahatan yang terkenal yakni 666 alias 666. Dan ayahnya adalah seorang auditor yang mana bekerja untuk agen FBI. Nah, saatnya ditemukan oleh geng tersebut, ia pun dibunuh. Fakta mengejutkan lainnya, besok adalah tanggal dimana harusnya Jamie bersaksi di tengah keributan mereka. Mason melihat CCTV. Di sini Jamie ngeyel tidak ingin disembunyikan. Ia tampak tak percaya dengan siapapun. Di bawah pimpinan fans, ia membawa Jamie ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Usai diberi semua kebutuhannya, Eddie pun memberikan kunci ruangan tersebut, meminta agar Jenny menguncinya dari dalam dan jangan membukanya apapun yang terjadi. The door. Di CCTV tampak orang-orang tersebut merusak mobil yang terparkir sebagai ancaman. Vince pun mengatakan jika Betty alias pistol kesayangannya berada di bawah kursinya. Dari semua security yang wajahnya paling takut adalah Mason. Ia bahkan hendak kabur, Queen. We have to get out of here. Of course we can. Stay in the building. Di sini Eddie merasa sedang mengasuh 3 anak dewasa yang super rempong dan banyak omong. Ia pun membuat sebuah rencana. How do we get on the roof? Dari luar, seorang pria dengan postur yang lumayan besar, sebut saja bokil, beserta mobil yang melaju kencang di hadapannya langsung menerobos pintu mall. Akan tetapi Eddie and the gang telah siap menyerang. Mobil terbakar beserta supirnya. Lalu seorang sniper menyerang Eddie and the gang hingga mereka mundur. Dari kejauhan, pria ini alias Charlie memantau situasi. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membereskan kekacauan itu. Get this truck out of here. Got it. Akan tetapi Queen di sini bokil berhasil memanjat gedung mall tanpa sepengetahuan Eddie yang saat itu Vince malah balik mengambil handy talkie-nya yang terjatuh. Wait for me. Hampir saja dirinya terbunuh, untung Ruby menyelamatkannya. Mereka kemudian kembali ke ruang security, menghancurkan komputer dan mengambil semua gambar terkait denah mall tersebut. Setelahnya mereka pun kembali berkumpul untuk melakukan tugas masing-masing. Now remember, SOS or long. Jamie tiba-tiba muncul, Queen. Katanya ia tidak ingin tinggal diam dan mati di sana, jadi ia hendak membantu Eddie. Di luar gedung, para penjahat berhasil menerobos Queen. Mereka langsung ke ruang security yang telah kosong. Sayangnya mereka bisa membobol akses CCTV tersebut. She's in the building. Nobody gets out alive.
Di lain sisi, Johnny telah standby di posisinya. Mason pun walaupun ia tampak menggigil ketakutan, sedangkan Vince memasang perangkap ke gerbang masuk. Jebakan berhasil mengenai satu orang, namun Boris, adiknya bokil, menendang penghubung listrik tersebut dan berhasil menerobos masuk. Kini tugas Ruby membawa pesan melalui mobil remote-nya yang lumayan mengejutkan para penjahat. Setelah menerima pesan tersebut, Charlie meminta untuk dihubungkan ke saluran tersebut yang mana Eddie telah menunggunya. Di dalam pembicaraan tersebut, Eddie mengatakan jika Jamie telah pergi, namun Charlie jelas tak percaya. Ia menjanjikan $100.000 untuk siapapun yang berhasil membunuh Jamie. Pertarungan sesungguhnya baru dimulai, Queen, di mana anak buah Charlie dengan senjata lengkap mulai memasuki setiap sudut mall dan kini giliran Ruby untuk beraksi. Rupanya Ruby hanya pura-pura mati. Para penjahat itu kemudian memasuki wilayah Mason yang sudah keringat dingin. Yah, lumayan Mason ini. Lanjut, Eddie keluar dari persembunyiannya hendak menyerang beberapa penjahat, namun ia diserang dari belakang. Untunglah ia sigap menghindar. Di luar gedung, si sniper melihat sebuah mobil polisi yang sedang patroli. Nah, saat inilah Johnny harusnya memberikan kode kepada polisi tersebut. Akan tetapi Eddie pun memberitahu rekannya dan memintanya untuk berhati-hati. Nah, Eddie memberi tugas Jamie untuk menghitung seberapa banyak penjahat di luar menggunakan mobil remote-nya. Ya, namanya mantan komandan pasti jago lah. Setelah membereskan 5 penjahat, ia pun menuju ke persembunyian Mason. Namun, ini yang terjadi, Queen. Hampir saja ia mati di tangan Mason yang sudah gemetaran. Mereka kemudian berlari menuju ke titik B. Dikarenakan semua anggota Charlie tewas, ia pun turun tangan, Queen. Di sisi lain, Eddie menghampiri Jamie memberikan sebuah hadiah berupa alat setrum untuk berjaga-jaga. I have a present for you. Kita ke Mason dulu, di mana ia melihat mobil polisi dari CCTV. Ia langsung mengabari teman-temannya. Eddie! Hold on. Communication truck. Rupanya ada truk komunikasi di luar, Queen. Hal ini yang menyebabkan seluruh jaringan lenyap. Eddie pun berencana untuk keluar lalu menghancurkan truk tersebut agar mereka dapat meminta bantuan polisi. Help is on his way. Come on! Di sini, Vince kewalahan, begitu pula dengan Eddie yang mana polisi tersebut membekuknya. Ia kemudian meminta Mason untuk membawa Jamie, tetapi suasana masih memanas. Vince yang terluka parah terus berusaha melindungi Jamie agar ia bisa selamat. Akibatnya ia malah terluka parah, Queen. Di lain sisi, Eddie menyadari ada hal aneh nih. Jamie. Mason tewas, Queen, sedangkan Jamie berhasil kabur.
Nah, di sini Eddie menggunakan motor untuk keluar dari mall, akan tetapi pria ini, sebut saja Lambres, mengejar Eddie dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tidak ada yang kalah, kali ini hanya saja Eddie kabur melaju dengan kecepatan tinggi melewati pintu dan dengan sengaja meloncat dari motornya. Di lain sisi, Charles yang menemukan handy talk Jamie merusaknya. Terpaksa Jamie mengendap-endap mengambil handy talk yang terhubung ke pusat untuk meminta bantuan. Nah, saat itu Charlie melihatnya. Kembali ke Eddie yang mana yang menemukan bat alias pistol Vince. Dari jarak jauh sebenarnya si sniper ini bisa menembaknya, namun Lambres memberi kode agar ia saja yang membunuh Eddie. Di playground, Charlie membujuk Jamie untuk keluar dari persembunyiannya dan Okay. tepat waktu Eddie pun muncul walaupun agak sempoyongan dengan bekas luka yang lumayan banyak di tubuhnya. Sepertinya chemistry antara Eddie dan James ini dapat sekali, hanya dengan isyarat mata ia bisa mengerti apa yang dimaksud Eddie. Jamie, come on. Dan cerita pun telah usai, Queen. Mereka akhirnya selamat dari geng mematikan yang mengejar mereka sepanjang malam. Oke Queen, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di cerita asik berikutnya. Love you. Bye bye.